Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A7 dengan anggota Hikmatul Kamilah, NIM akhir 1011, Novita Nuraini, NIM akhir 1024, Bendara Majwita, NIM akhir 1029, Rizal Bagus Hidayat, NIM akhir 1045. Jadi, topik perusahaan pada kelompok A7 adalah PT Mitra Wira Pratama. PT Mitra Wira Pratama merupakan pemasok, stokis, distributor, dan agen tunggal terkemuka untuk berbagai merek katup dengan standar manajemen ISO 9001/2015. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, PT Mitra Wira Pratama telah menjadi pemasok utama bagi perusahaan-perusahaan besar dengan jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Dan saat ini telah memiliki lebih dari 200 karyawan. Lantas, bagaimana sih visi misi dari PT Mitra Wira Pratama? Visi misi PT Mitra Wira Pratama yang pertama yaitu visinya, kami percaya bahwa kesadaran pelanggan dan kebutuhan komunitas adalah formula penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, kami telah menyediakan layanan berkualitas tinggi dan teknologi yang sesuai. Dan misinya yaitu memberikan layanan purnajual terbaik dan produk asli dan berkualitas tinggi sebagai komitmen kami kepada pelanggan. Namun, PT Mitra Wira Pratama ini sebelum menerapkan ERP mempunyai kendala atau tantangan yang dialaminya, yaitu mereka sulit mendapatkan informasi tepat waktu tentang prospek penjualan, informasi kandungan proyek yang akurat sehingga valid, dan juga informasi pengendalian barang impor. Melalui tantangan ini, PT Mitra Wira Pratama mulai mengimplementasikan ERP. Lantas, bagaimana sih penerapan modul ERP PT Mitra Wira Pratama ini? Jadi, PT Mitra Wira Pratama menerapkan ERP SAP Business One, yaitu perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang dikembangkan oleh SAP. Perangkat lunak ini memiliki berbagai modul dan fungsi yang saling terintegrasi. SAP Business One ini membantu perusahaan dalam hal manajemen inventaris, pembelian, penjualan, produksi, dan juga keuangan. Modul dari ERP SAP Business One ini yang pertama yaitu manajemen keuangan atau financial management. Manajemen keuangan dimulai dengan penerimaan invoice yang akan dilakukan. Kemudian, invoice tersebut dilakukan verifikasi pada account payable. Setelah itu, dilakukan pengecekan apakah invoice tersebut valid atau tidak. Apabila invoice-nya tidak valid, maka akan dilakukan verifikasi ulang. Jika invoice-nya valid, akan dibuat catatan invoice dan dilakukan pembayaran invoice. Setelah itu, catatan tersebut akan dimasukkan ke dalam buku besar untuk menyimpan semua transaksi keuangan perusahaan. Selanjutnya, rekonsiliasi bank akan mencocokkan rekonsiliasi dengan catatan di buku besar. Apabila rekonsiliasinya itu tidak cocok, maka akan diperiksa kembali di buku besarnya. Apabila sudah valid, rekonsiliasi tersebut akan disimpan kemudian dilakukan laporan keuangan. Modul selanjutnya adalah penjualan dan pelanggan atau Sales and Customer Management. Proses ini dimulai dengan permintaan penawaran dari pelanggan. Bagian quotation yang bertugas membuat pengolahan penawaran penjualan akan membuat penawaran tersebut. Setelah penawaran dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah penawaran tersebut diterima oleh pelanggan atau tidak. Apabila diterima, pesanan akan dibuat oleh bagian penjualan atau sales order. Setelah pesanan dibuat, bagian pengiriman akan memproses pengiriman barang. Setelah itu, bagian invoice akan membuat faktur penjualan dan manajemen pelanggan akan memperbarui data pelanggan. Selanjutnya yaitu pengadaan dan inventaris atau Purchasing and Inventory Control. Proses dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan barang. Kemudian, bagian Purchase Request akan membuat permintaan pembelian. Apabila permintaan tidak disetujui, pembelian tidak akan dilanjutkan. Namun apabila permintaan disetujui, bagian purchase order akan membuat pesanan pembelian.
Setelah barang datang, purchase order akan mengirimkan barang tersebut ke good receipt. Setelah diterima oleh good receipt, akan dilakukan pengecekan untuk memastikan barangnya sesuai. Apabila barangnya tidak sesuai, akan dibuat laporan ketidaksesuaian. Namun jika barangnya sesuai, inventory management akan mencatat stok masuk dan kemudian melakukan pembaruan level stok. Modul selanjutnya yaitu produksi dan perencanaan atau production and MRP. Proses penerimaan pesanan produksi dimulai dengan penerimaan pesanan. Setelah pesanan diterima, tugas perencanaan produksi dilakukan untuk membuat jadwal produksi. Kemudian terdapat keputusan apakah jadwal produksi tersebut disetujui atau tidak. Jika jadwalnya disetujui, proses berlanjut ke tugas perencanaan kebutuhan material atau MRP. Setelah itu, perencanaan kebutuhan material dilakukan untuk memastikan semua material yang diperlukan tersedia. Setelah itu, dilakukan verifikasi ketersediaan material. Jika semua materialnya tersedia, proses berlanjut ke memulai produksi. Proses produksi ini diikuti dengan pemantauan produksi. Selama pemantauan produksi, dilakukan pengecekan apakah produksinya itu sesuai dengan rencana atau tidak. Jika produksinya sesuai dengan rencana, proses berlanjut ke tugas menyelesaikan produksi. Namun, jika tidak sesuai, maka akan dilakukan identifikasi masalah dan memperbaikinya. Setelah semua masalah diidentifikasi dan diperbaiki, selanjutnya produksi akan dilakukan kembali hingga barangnya selesai. Modul selanjutnya adalah modul manajemen project atau project management. Proses ini dimulai dengan inisiasi project. Setelah project diinisiasi, tugas perencanaan project dilakukan untuk membuat rencana project. Setelah rencana projectnya disetujui, sumber daya dialokasikan sesuai kebutuhan project. Kemudian, kegiatan project dijadwalkan secara terperinci. Project kemudian masuk ke tahap pelaksanaan yang dimulai dengan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan project berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Dalam tahap pemantauan, kemajuan project terus dipantau. Jika projectnya sesuai rencana, proses berlanjut ke tugas peninjauan project. Namun, jika projectnya tidak sesuai rencana, masalah diidentifikasi dan diperbaiki terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa proyeknya berada di jalur yang benar, laporan proyek dibuat. Selanjutnya terdapat modul laporan dan analitik atau reporting and analytics. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan laporan. Setelah kebutuhan laporan diidentifikasi, tugas membuat laporan dilakukan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan. Jika laporan standarnya sudah cukup, proses berlanjut ke tugas meninjau laporan. Jika laporan standarnya tidak cukup, proses dilanjut dengan membuat laporan ad hoc. Selanjutnya, laporan ad hoc ini dibuat sesuai dengan kebutuhan yang spesifik. Setelah itu, dashboard interaktif dibuat untuk memberikan visualisasi data yang lebih dinamis dan informatif. Tugas berikutnya adalah melakukan analisis data untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Kemudian, hasil dari analisis data ini diinterpretasikan. Pada tahap ini, diputuskan apakah analisis datanya itu memadai atau tidak. Jika tidak hasil analisisnya, maka perlu dilakukan revisi. Jika hasilnya memadai, proses berlanjut ke tugas meninjau dan menyimpan laporan. Selanjutnya adalah hasil implementasi RAP SAP Business One. Yang pertama yaitu peningkatan koordinasi dan manajemen gudang. Implementasi SAP Business One telah meningkatkan koordinasi antar departemen penjualan, pembelian, dan logistik serta manajemen gudang yang lebih baik.
Kemudian yang kedua yaitu perbaikan proses dan prosedur. Sistem yang diimplementasikan telah membawa perbaikan dalam prosedur bisnis dan mempercepat akses informasi terkait perkembangan prospek tender, status pembelian barang impor, dan profitabilitas proyek. Yang ketiga yaitu penggunaan datanya yang lebih akurat. Penggunaan sistem mendapatkan dukungan dari data dan informasi yang lebih akurat untuk mengambil keputusan, yang membuat mereka itu lebih solid dan juga profesional. Yang keempat dan yang terakhir yaitu pengurangan kesalahpahaman antar departemen. Sebelum menggunakan sistem SAP, sering terjadi kesalahan pahaman antar departemen penjualan, pembelian, dan logistik. Namun setelah diimplementasi, suasana kerja menjadi lebih solid dan hubungan kerja yang profesional mulai terbentuk. Sekian penjelasan dari kelompok A7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.